Tuh, lihat tuh, OCRP sudah minta maaf, sudah klarifikasi, terjadi kesalahan dan seterusnya. Setelah berita ini muncul di Tribun News dan di inilah.com, saya kemudian jadi penasaran, masa sih? Masa sih dihapus gitu ya? Dan ternyata setelah saya buka di web resmi OCCRP, ternyata ya masih ada di situ. Kalau di sosial media ini kemudian disebarkan seolah-olah ini sudah dihapus dari website resmi OCCRP, itu karena mungkin mereka pura-pura bodoh atau mereka sejatinya tahu ada celah seperti ini dan kemudian mereka coba untuk membuat kebohongan yang berharap bisa diterima oleh para pendukung Jokowi. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi OCCRP ternyata belum menghapus nama Pak Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup. Memang sebelumnya nama Pak Jokowi di dalam daftar finalis pemimpin dunia terkorup di situs OCCRP diberitakan sempat hilang dalam peredaran pada Kamis 2 Januari 2025 guys. Ya tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama bagaimana analisanya soal ini guys. Bismillah. Setelah OCCRP memberikan gelar tokoh terkorup dunia kepada Pak Jokowi, tiba-tiba kemarin muncul isu bahwa OCCRP sudah mengklarifikasi, OCCRP sudah merevisi dan menghapus nama Jokowi dari daftar tokoh terkorup dunia. Dan bahkan ternyata ada link beritanya, ada capture-nya, disebar kemana-mana, dan saya kemudian di-mention di berbagai platform sosial media dan mengatakan, tuh lihat tuh, OCCRP sudah minta maaf, sudah klarifikasi, terjadi kesalahan dan seterusnya. Ya karena kalau kita baca dari judul beritanya saja itu nampak nggak logis, nggak masuk akal gitu, karena sekali rilis biasanya ya nggak akan direvisi. Dan lagian OCCRP ini nggak ada di Indonesia. Iya kalau ada di Indonesia gitu ya. Dan setelah berita ini muncul di Tribun News dan di inilah.com, saya kemudian jadi penasaran, masa sih? Masa sih dihapus gitu ya? Dan ternyata setelah saya buka di web resmi OCCRP, ternyata ya masih ada di situ. Masih ada nama Pak Jokowi dan tidak pernah ada catatan penghapusan atau histori penghapusan. Dan tapi ya gara-gara berita-berita hoax yang disampaikan oleh Tribun News dan inilah.com, akhirnya saya mengerti bahkan di level media sekalipun itu ternyata bisa diperintah untuk memuat berita-berita hoax. Ya saya pikir hoax itu hanya diproduksi di konten sosial media gitu ya, tapi ternyata di level media mainstream sekalipun ada juga konten-konten hoax gitu ya. Ya hoax semacam ini sebenarnya adalah sebuah standar atau SOP dari kelompok para buzzer gitu ya, untuk kemudian memberikan pembelaan kepada Pak Jokowi. Dan itu biasa saja sebenarnya ketika Pak Jokowi masih berkuasa, tapi setelah tidak berkuasa ternyata SOP itu masih terus dilaksanakan gitu. Dan saya terus terang terkejut gitu, karena bahkan di level media seperti inilah.com dan Tribun News itu ternyata mereka bisa mengeluarkan atau memberikan berita yang hoax gitu. Dan kalau di sosial media, di para konten kreator di sosial media, itu ya wajar kalau kemudian mereka membuat pembelaan-pembelaan yang hoax gitu ya. Mereka kemudian capture dari situs resmi OCCRP bahwa corrupt person itu terkait Pak Jokowi itu nggak ada katanya. Ketika dicari corrupt person itu sudah dihapus, linknya tidak ditemukan. Ya sebenarnya itu bukan karena tidak ditemukan atau bukan karena dihapus, tapi ya mereka salah pakai kata kunci gitu. Mereka salah menggunakan kata kunci untuk mencari di searching engine-nya web OCCRP. Jadinya maka kemudian nggak kebaca. Karena biasanya kalau kita punya website dan kemudian ada search kontennya sendiri, itu biasanya memang hanya terfokus kepada satu kata saja. Jadi kalau mau cari, fokus kepada satu kata. Misalkan kalau korup saja, person saja gitu. Jangan kemudian disatukan. Memang tidak semua website kemudian bisa menggabungkan dua atau bahkan tiga kata. Dan biasanya kalau kita mencari satu kata kunci di website, itu biasanya terfokus kepada judulnya, bukan isi beritanya. Memang tidak semua, sekali lagi tidak semua website bisa melakukan itu atau memberikan fitur-fitur yang semacam itu. Sehingga kalau di sosial media ini kemudian disebarkan seolah-olah ini sudah dihapus dari website resmi OCCRP, itu karena mungkin mereka pura-pura bodoh atau mereka sejatinya tahu ada celah seperti ini dan kemudian mereka coba untuk membuat kebohongan yang berharap bisa diterima oleh para pendukung Jokowi.
Ya karena hoax semacam ini tuh receh sekali dan itu memang disengaja untuk dibuat oleh orang yang mengerti. Mereka tahu betul kalau mereka search dengan kata kunci corrupt dan person seperti itu nggak akan muncul beritanya gitu. Tapi kalau coba diganti kata kuncinya Jokowi pasti ada itu atau Joko gitu pasti ada gitu. Ya, tapi karena para pemuja Jokowi ini memang adalah orang-orang yang tidak mau mendapatkan suatu kebenaran dan memang mereka menunggu berita-berita klarifikasi atau berita-berita yang fantastis semacam ini, maka kemudian mereka menjadi percaya. Dan meskipun ini dibuat dengan sedemikian rupa atau hoax atau kebohongan yang sangat-sangat lucu atau receh, tapi ya mereka percaya betul. Wah, ternyata sudah dihapus, sudah direvisi. Dikira itu kayak media di Indonesia gitu ya, yang bisa ditekan sama redaksinya terus kemudian menghapus link beritanya. Ya, tapi ya ini ibaratnya nasi sudah menjadi bubur gitu, karena tokoh atau gelar tokoh terkorup dunia sudah terlanjur melekat kepada Pak Jokowi dan itu sudah tidak bisa direvisi lagi, sudah tidak bisa dihapus dan memang ini menjadi sulit untuk diterima. Tapi ya mau gimana lagi, itulah faktanya. Kalau kita ngelihat di website resminya tidak pernah ada penghapusan, bahwa kemudian ada kelompok-kelompok buzzer media mainstream coba memberikan berita bohong atau memberikan satu pembelaan kepada Pak Jokowi seolah-olah terjadi revisi dan penghapusan, yaitu hanya untuk membahagiakan para pendukungnya saja, untuk kemudian terjadi satu perdebatan di sosial media seolah-olah ini dihapus dan kemudian dianggap tidak ada. Padahal OCCRP sejatinya tidak pernah menghapus kontennya atau merevisi nama Jokowi dari daftar tokoh terkorup dunia. Dan setelah itu segala tuduhan kepada OCCRP yang katanya didanai oleh asing, didanai oleh CIA dan sebagainya. Ya pada akhirnya kalaupun itu kemudian mau disampaikan, mau disebarluaskan, tidak akan bisa menghapus gelar tokoh terkorup dunia kepada Jokowi. Dan itu sudah menjadi satu fakta sejarah dan apapun yang terjadi setelah ini itu tidak akan mempengaruhinya. Jadi ya sejarah sudah tercatat bahwa Pak Jokowi menjadi salah satu tokoh terkorup dunia versi OCCRP dan itu ya gimana cara menghapusnya? Ya kecuali misalkan OCCRP diambil alih gitu ya, sahamnya diambil alih oleh Kaisang mungkin bisa gitu, atau ketua OCCRP-nya diganti misalkan gitu ya, ketua pimpinannya misalkan diganti sama Gibran. Mungkin itu bisa direvisi atau diganti sama pamannya lah setidaknya. Tapi ya kalau tanpa itu semua, bagaimanapun OCCRP ini adalah lembaga asing yang berada di luar negeri dan itu sama sekali tidak bisa diintervensi seperti halnya media atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Bagi saya ini adalah satu berita atau satu fakta atau satu sejarah yang cukup mengejutkan dan mungkin tidak pernah terpikir bagi kita semua bahwa ini akan terjadi. Iya. Ya karena kalau kita ngelihat bagaimana dengan keputusan MK gitu ya, mengubah undang-undang sangat rapi sekali, dari Paman mengubah undang-undang, dari Parcok bergerak melakukan intimidasi, kemudian bansos disebarkan di berbagai provinsi untuk kemudian memenangkan untuk demi kemenangan sang anak di Pilpres 2024. Itu kan sangat rapi. Segala kesalahan, pelanggaran yang dilakukan itu kemudian tidak mendapatkan hukuman apa-apa sampai 2024 berakhir. Dan kita tidak menyangka bahwa OCCRP akan memberikan satu gelar tokoh terkorup dunia kepada Pak Jokowi, sehingga gelar ini bagi saya itu semakin mengukuhkan atau semakin menyempurnakan pemecatan PDI Perjuangan kepada Jokowi dan keluarga. Karena mereka yang selama ini secara terang-terangan, secara arogan dan sangat luar biasa merusaknya dan tidak mendapatkan hukuman apa-apa kecuali sanksi sosial, itu kan nampak sangat sangat arogan, sangat hebat sekali. Karena nggak ada yang bisa menghentikan mereka gitu ya. Di pilkada mereka melakukan cara-cara yang sama, tapi dengan fakta sejarah atau gelar tokoh terkorup dunia dari OCCRP, rasanya ini kemudian membuat Jokowi
itu nampak sangat-sangat kelimpungan sekali. Ya karena jarang-jarang loh ya, jarang-jarang Pak Jokowi memberikan satu respon atau memberikan jawaban kepada satu isu yang biasanya itu bisa cepat berlalu. Jarang-jarang Pak Jokowi itu sangat agresif sekali memberikan komentar. Baru di kasus atau digelar tokoh terkorup dunia yang diberikan oleh OSISI RP ini, itu kemudian membuat Pak Jokowi nampak sangat kerepotan sekali. Dikit-dikit komentar, dikit-dikit memberikan pernyataan, dikit-dikit ngundang wartawan. Jadi OSISI RP ini sangat mengganggu dan menghantam mental Pak Jokowi tanpa ampun. Karena ini menjadi satu sejarah yang sangat buruk sekali dan itu sekali lagi tidak bisa dihapus dengan cara apapun. Karena kalau sudah terjadi ya mau gimana, kecuali tadi OSISI RP-nya diambil alih. Tapi kalau enggak gitu ya percuma. Mau dibuat dengan isu dana dari CIA, dari asing dan sebagainya, ya sama saja gitu. Lembaga survei kita emang didanai dari mana? Kan dari istana juga gitu kan. Oke guys, jadi memang banyak yang kaget ketika membaca berita dari Tribun News. Tapi mungkin akal sehat mengatakan nggak mungkin, karena di berita mainstream yang lain memang nggak ada guys. Dan yang ditunggu-tunggu muncul juga. Jadi tadi Mas Alif akhirnya berikan info yang jelas dan valid soal nama Pak Jokowi yang diisukan sempat hilang, dihapus, dan direvisi dalam daftar nominasi tokoh terkorup di OSISI RP. Jadi media Tribun News seharusnya memang harus mengecek ulang sebelum tayang. Kalau sudah terlanjur salah seperti ini, netizen tidak bisa nggak percaya lagi dengan berita-berita yang diposting dari media Tribun News guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.